Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfia Farida. Saya dari Prodi PAI semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahan ajar Al-Quran dan hadis untuk memenuhi tugas mata kuliah Micro Teaching. Quran dan hadis sebagai pedoman hidupku. Apa sih yang dimaksud dengan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup? Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup, yaitu setiap manusia membutuhkan pegangan hidup yang akan menuntun kepada jalan yang lurus dan terarah. Ibarat orang yang akan menuju suatu tempat, namun dia tidak tahu di mana tempat yang akan dia tuju, maka dia harus memiliki petunjuk agar sampai ke tempat tersebut. Maka sama halnya dengan hidup kita, agar tercapai dari tujuan hidup kita dan terarah hidup kita, maka kita harus memiliki petunjuk atau pedoman hidup. Maka Al-Quran dan hadis merupakan petunjuk atau pedoman kita. Adapun pengertian Al-Quran menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu qara yaqra'u Qur'anan, yang artinya membaca atau bacaan. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada malaikat Jibril secara berangsur-angsur sebagai pedoman kehidupan umat manusia dan bernilai ibadah bagi orang yang membacanya. Pun pengertian hadis, yaitu hadis berasal dari kata hadasa yang artinya baru, peristiwa, muda, perkataan, atau cerita. Adapun menurut istilah, hadis adalah segala sikap, perbuatan, perkataan, atau penempatan atau persetujuan dalam kurung ikrar Rasulullah SAW. Hadis terbagi menjadi 3, yaitu hadis al-qaul, hadis fi'il, dan hadis takriri. Itu Al-Quran memiliki keistimewaan, yaitu ada 3 keistimewaan. Yang pertama, Al-Quran memuat ringkasan dari ajaran-ajaran ketuhanan dari kitab-kitab yang sebelumnya. Yang kedua, Al-Quran memuat kalam-kalam ilahi. Dan yang ketiga, Al-Quran diturunkan dengan bahasa asing dan mudah dipahami, mudah dihafal, dan mudah diamalkan. Adapun fungsi Al-Quran secara umum, yaitu yang pertama sebagai sumber ajaran atau hukum Islam yang utama, yang kedua sebagai konfirmasi dan informasi, yang ketiga sebagai petunjuk hidup kepada manusia ke jalan yang lurus, yang keempat sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap ajaran-ajaran masa lalu. Dan yang terakhir adalah fungsi hadis terhadap Al-Quran, yaitu yang pertama mengukuhkan hukum yang sudah ada di dalam Al-Quran, yang kedua memerinci ayat Al-Quran yang global, yang ketiga menetapkan hukum yang belum terdapat dalam Al-Quran, dan yang keempat membatasi keumuman ayat Al-Quran. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang mengenakan. Saya Lutfia Farida, mohon maaf dan terima kasih.